Merdeka Belajar, 99, Maju Edukasi Rakyat Demi Keunggulan Akademis, Belajar Efektif Lebih Asyik, Jaya 99%. Asuhan keperawatan klien isolasi sosial. Konsep dasar isolasi sosial. A. Pengertian isolasi sosial. Isolasi sosial mengacu pada kondisi di mana seseorang merasa terputus atau terisolasi dari interaksi sosial yang sehat dan bermakna dengan orang lain di sekitarnya. Dalam konteks perawatan kesehatan, isolasi sosial menggambarkan situasi di mana seseorang mengalami keterbatasan dalam berinteraksi secara sosial, baik itu disebabkan oleh faktor eksternal atau kondisi internal. B. Jenis-jenis isolasi sosial. 1. Isolasi mandiri. Seseorang secara sukarela memilih untuk menjaga jarak sosial atau merasa nyaman dengan tingkat interaksi yang lebih rendah. Hal ini bisa menjadi preferensi pribadi atau hasil dari gaya hidup yang lebih introvert. 2. Isolasi terpaksa. Isolasi yang dipaksakan pada seseorang sebagai akibat dari situasi khusus. Contoh terkait pandemi, seperti COVID-19, di mana individu mungkin dipaksa untuk mengisolasi diri untuk melindungi diri dan orang lain. 3. Isolasi akibat masalah kesehatan mental. Beberapa kondisi kesehatan mental, seperti depresi, kecemasan, atau gangguan sosial, dapat menyebabkan seseorang menghindari interaksi sosial karena merasa cemas atau tidak nyaman dalam situasi tersebut. C. Penyebab isolasi sosial. 1. Kondisi medis. Kondisi kesehatan fisik yang membatasi mobilitas atau kemampuan pasien untuk berinteraksi, seperti cacat fisik atau penyakit menular. 2. Stigma. Stigma sosial terkait dengan kondisi kesehatan tertentu, seperti HIV/AIDS atau gangguan mental, dapat menyebabkan pasien merasa terisolasi karena takut dijauhi atau dianggap berbeda. 3. Kehilangan. Pengalaman kehilangan orang yang dicintai atau kehilangan yang signifikan dalam hidup bisa mengarah pada isolasi sosial karena pasien mungkin merasa tidak mampu menghadapi interaksi sosial normal. 4. Ketidakmampuan untuk berinteraksi. Beberapa kondisi seperti gangguan sosial atau cemas sosial dapat membuat seseorang merasa tidak nyaman atau khawatir dalam situasi sosial, sehingga mereka cenderung mengisolasi diri. D. Dampak isolasi sosial. 1. Risiko depresi dan kecemasan. Isolasi sosial dapat meningkatkan risiko depresi dan kecemasan karena kurangnya dukungan emosional dan interaksi yang memengaruhi kesejahteraan mental. 2. Gangguan tidur. Kekurangan interaksi sosial dapat mempengaruhi pola tidur, menyebabkan kesulitan tidur atau gangguan tidur. 3. Penurunan kesehatan fisik. Isolasi sosial dapat mempengaruhi perilaku kesehatan seperti pola makan, olahraga, dan pemberian perawatan medis yang adekuat. 4. Penurunan kualitas hidup. Kekurangan interaksi sosial dapat menyebabkan penurunan kualitas hidup secara keseluruhan, mengurangi kepuasan dan kesejahteraan pasien. Proses asuhan keperawatan. Pengkajian data keperawatan. 1. Identifikasi penyebab dan jenis isolasi sosial. A. Menentukan apakah isolasi sosial mandiri atau dipaksakan serta apa yang menyebabkannya, seperti kondisi medis, stigma, atau masalah kesehatan mental. 2. Evaluasi kondisi kesehatan fisik dan mental. A. Melakukan penilaian menyeluruh terhadap kondisi fisik dan mental pasien sebelum dan selama periode isolasi. B. Mengidentifikasi dampak isolasi terhadap kesehatan secara keseluruhan. 3. Tinjau dukungan sosial. A. Menilai tingkat dukungan sosial yang tersedia bagi pasien, termasuk keluarga, teman, atau kelompok dukungan. Mengidentifikasi potensi dukungan dan sumber daya yang dapat dimanfaatkan. B. Diagnosa keperawatan. Tentukan diagnosa keperawatan yang sesuai.
Berdasarkan hasil penilaian, pilih diagnosa keperawatan yang paling relevan dengan kondisi pasien. Contoh diagnosa termasuk risiko isolasi sosial, gangguan kecemasan terkait isolasi, atau gangguan kesehatan mental terkait isolasi. C. Perencanaan. 1. Tetapkan tujuan yang realistis bersama pasien. Berdiskusi dengan pasien untuk menentukan tujuan yang dapat diukur dan realistis, seperti meningkatkan interaksi sosial, mengurangi gejala kecemasan, atau meningkatkan kualitas tidur. 2. Identifikasi tindakan yang diperlukan. Mengidentifikasi tindakan spesifik yang harus dilakukan untuk mencapai tujuan, seperti menyediakan informasi, memberikan dukungan emosional, atau membantu dengan strategi coping. B. Implementasi. 1. Dukungan emosional dan informasi. Memberikan dukungan emosional kepada pasien melalui pendengaran aktif dan pengakuan terhadap perasaan mereka. Memberikan informasi tentang manfaat interaksi sosial yang sehat. 2. Cara untuk tetap terhubung. Membantu pasien mengidentifikasi cara-cara untuk tetap terhubung dengan orang lain, seperti menggunakan panggilan telepon, pesan teks, atau platform komunikasi online. 3. Edukasi manajemen stres dan coping. Memberikan edukasi tentang teknik manajemen stres, coping positif, dan relaksasi yang dapat membantu pasien mengatasi perasaan cemas atau stres yang muncul selama isolasi. 4. Fasilitasi aktivitas pengalihan. Mendorong partisipasi pasien dalam aktivitas yang dapat mengalihkan perhatian dari isolasi, seperti hobi, kegiatan kreatif, atau olahraga. E. Evaluasi dan tindak lanjut. 1. Tinjau kemajuan pasien. Mengukur sejauh mana pasien telah mencapai tujuan yang ditetapkan dan mengevaluasi perubahan yang terjadi dalam kondisi fisik dan mental mereka. 2. Diskusi perasaan dan pengalaman. Membuka ruang bagi pasien untuk berbicara tentang perasaan dan pengalaman mereka selama periode isolasi. Menyediakan pendengaran aktif dan dukungan. 3. Sesuaikan rencana asuhan. Jika diperlukan, menyesuaikan rencana asuhan berdasarkan perkembangan pasien atau perubahan situasi isolasi. Contoh kasus asuhan keperawatan klien isolasi sosial. Pengkajian data keperawatan. 1. Data identifikasi klien. A. Nama. Sarah. B. Usia 45 tahun. C. Jenis kelamin perempuan. 2. Riwayat kesehatan. A. Riwayat penyakit kronis. Sarah memiliki riwayat diabetes tipe 2 selama 10 tahun dan hipertensi. B. Riwayat alergi. Tidak ada riwayat alergi terhadap obat atau makanan. C. Riwayat psikososial. Sarah mengalami periode depresi berat setelah bercerai dari suaminya 2 tahun yang lalu. 3. Status kesehatan saat ini. A. Gejala fisik. Sarah mengeluhkan nyeri pada sendi lutut kiri yang membuatnya sulit untuk bergerak. B. Gejala emosional. Sarah terlihat murung dan sering menangis. Ia mengatakan merasa sangat kesepian dan tidak memiliki teman dekat. C. Gejala sosial. Sarah jarang berinteraksi dengan orang lain. Ia tidak pernah menghadiri kelompok dukungan sosial atau acara sosial lainnya. 4. Riwayat psikososial. A. Hubungan sosial. Setelah bercerai, Sarah merasa terasing dari teman-teman lamanya dan jauh dari keluarganya yang tinggal di luar kota. B. Dukungan keluarga. Meskipun memiliki 2 anak yang tinggal bersamanya, mereka sudah dewasa dan jarang berada di rumah. Sarah merasa kurang mendapatkan dukungan dari mereka. C. Perasaan terisolasi. Sarah merasa sangat terisolasi sosial. Ia merasa tidak punya siapa-siapa yang bisa diajak bicara atau yang peduli padanya. 5. Faktor-faktor yang berkontribusi pada isolasi sosial. A. Gangguan mental.
Riwayat depresi berat setelah perceraian berpotensi menjadi faktor yang berkontribusi pada isolasi sosial Sarah. B. Mobilitas terbatas. Nyeri pada sendi lutut membuatnya sulit untuk bergerak, sehingga sulit baginya untuk menghadiri kegiatan sosial. C. Stigma sosial. Sarah merasa malu tentang perceraian dan merasa dirinya terlalu tua untuk memulai kembali kehidupan sosialnya. 5. Faktor-faktor yang berkontribusi pada isolasi sosial. A. Gangguan mental. Riwayat depresi berat setelah perceraian berpotensi menjadi faktor yang berkontribusi pada isolasi sosial Sarah. B. Mobilitas terbatas. Nyeri pada sendi lutut membuatnya sulit untuk bergerak, sehingga sulit baginya untuk menghadiri kegiatan sosial. C. Stigma sosial. Sarah merasa malu tentang perceraian dan merasa dirinya terlalu tua untuk memulai kembali kehidupan sosialnya. Dari pengkajian data keperawatan ini, dapat disimpulkan bahwa Sarah mengalami isolasi sosial yang signifikan akibat berbagai faktor, termasuk gangguan mental, depresi, mobilitas terbatas, dan perasaan terisolasi. Rencana asuhan keperawatan yang sesuai akan mempertimbangkan semua faktor ini untuk membantu Sarah mengatasi masalah isolasi sosialnya dan meningkatkan kesejahteraannya. Diagnosa keperawatan. Hal ini membahas kemungkinan adanya diagnosa keperawatan pendukung. Diagnosa keperawatan pendukung adalah diagnosa tambahan yang mungkin ditemukan selain dari diagnosa utama, dan perlu diperhatikan dalam rencana asuhan keperawatan. Diagnosa pendukung biasanya berkaitan dengan masalah yang juga perlu dikelola untuk mencapai perbaikan kesejahteraan klien. Berikut adalah penjelasan lebih lanjut. 1. Diagnosa keperawatan utama, isolasi sosial. Rasionalnya, diagnosa keperawatan utama ini telah dijelaskan sebelumnya, yaitu klien Sarah mengalami isolasi sosial karena kurangnya interaksi sosial yang memadai, yang berpotensi memengaruhi kesejahteraan fisik dan mentalnya. 2. Diagnosa keperawatan pendukung, gangguan depresi, kecemasan sosial, defisit perawatan diri. A. Gangguan depresi. Diagnosa ini merujuk pada gangguan kesehatan mental yang serius seperti yang dialami oleh Sarah. Sarah telah mengalami periode depresi berat setelah perceraian, yang mungkin memengaruhi suasana hatinya, minat dalam aktivitas sehari-hari, dan kualitas tidurnya. B. Kecemasan sosial. Kecemasan sosial adalah diagnosa yang relevan jika Sarah merasa sangat cemas ketika berinteraksi dengan orang lain atau menghadiri acara sosial. Kecemasan sosial dapat menjadi penghambat interaksi sosial yang sehat dan perlu dikelola. C. Defisit perawatan diri. Diagnosa ini dapat relevan jika Sarah mengalami kesulitan dalam melakukan aktivitas perawatan diri sehari-hari, seperti merawat diri, membersihkan diri, atau menjaga pola makan yang sehat. Faktor-faktor seperti depresi atau mobilitas terbatas dapat mempengaruhi kemampuan Sarah untuk merawat dirinya sendiri. Diagnosa keperawatan pendukung ini membantu perawat untuk mengidentifikasi masalah tambahan yang mungkin mempengaruhi kesejahteraan klien secara keseluruhan. Dengan mengenali diagnosa pendukung ini, perawat dapat merencanakan tindakan keperawatan yang lebih komprehensif dan sesuai dengan kebutuhan klien, serta memastikan bahwa semua masalah kesehatan yang relevan dikelola dengan baik dalam rencana asuhan keperawatan. Perencanaan keperawatan. Perencanaan keperawatan menjelaskan langkah-langkah perencanaan tindakan keperawatan yang akan diambil untuk membantu klien mengatasi masalah kesehatan yang telah diidentifikasi. Berikut penjelasan lebih rinci. 1. Prioritas diagnosa keperawatan, isolasi sosial. Prioritas utama adalah mengatasi isolasi sosial, karena dampak negatifnya pada kesejahteraan klien. Isolasi sosial dapat memengaruhi kesejahteraan fisik dan mental klien, sehingga menjadi fokus utama dalam perencanaan keperawatan.
Diagnosa pendukung dapat diatasi secara bersamaan jika relevan. Diagnosa pendukung, seperti gangguan depresi atau kecemasan sosial, juga harus dikelola. Namun, prioritas utama tetap pada isolasi sosial. Diagnosa pendukung mungkin juga berkontribusi pada isolasi sosial, sehingga perawat harus mempertimbangkan intervensi yang bersifat holistik. 2. Tujuan keperawatan. A. Klien akan meningkatkan interaksi sosial dengan orang lain dalam waktu tertentu. Misalnya, 2 minggu tujuan ini mengacu pada upaya untuk membantu klien seperti Sarah untuk secara bertahap meningkatkan partisipasi dalam aktivitas sosial dan interaksi dengan orang lain. Batas waktu yang ditentukan, 2 minggu, memberikan kerangka waktu yang realistis untuk mengukur perubahan. B. Klien akan mengidentifikasi sumber dukungan sosial yang dapat diandalkan. Tujuan ini bertujuan untuk membantu klien mengenali orang-orang atau sumber dukungan sosial yang dapat mereka andalkan dalam situasi tertentu. Ini dapat membantu klien merasa lebih aman dan mendapatkan dukungan ketika diperlukan. C. Klien akan mengurangi tingkat kecemasan atau depresi yang mungkin terkait dengan isolasi sosial. Tujuan ini adalah untuk mengurangi dampak negatif dari isolasi sosial pada kesejahteraan mental klien. Mengurangi tingkat kecemasan atau depresi menjadi hal yang sangat penting. 3. Kriteria keberhasilan. A. Klien mengikuti terapi kelompok atau aktivitas sosial minimal 2 kali seminggu. Kriteria ini mengukur tingkat partisipasi klien dalam aktivitas sosial yang dapat membantu mengatasi isolasi sosialnya. Mengikuti terapi kelompok atau aktivitas sosial adalah langkah positif. B. Klien dapat menyebutkan setidaknya 2 orang yang dapat dihubungi dalam situasi darurat atau ketika perlu berbicara. Ini menunjukkan bahwa klien telah berhasil mengidentifikasi sumber dukungan sosial yang dapat diandalkan. C. Skor pada skala kecemasan atau depresi menunjukkan penurunan atau stabilisasi. Kriteria ini mengukur efektivitas intervensi keperawatan dalam mengurangi tingkat kecemasan atau depresi yang mungkin terkait dengan isolasi sosial. Penurunan atau stabilisasi skor menunjukkan perbaikan kesejahteraan mental klien. Rencana perawatan yang dibuat berdasarkan tujuan dan kriteria keberhasilan ini akan membantu perawat dan tim perawatan untuk memantau perkembangan klien dan menilai apakah tindakan keperawatan yang dilakukan berhasil dalam mengatasi masalah isolasi sosial dan masalah kesehatan lainnya. 4. Alternatif tindakan. Alternatif tindakan keperawatan menjelaskan berbagai tindakan yang dapat diambil oleh perawat dalam melaksanakan perawatan klien. Tindakan ini didasarkan pada standar praktik keperawatan Indonesia dan bertujuan untuk membantu klien mengatasi isolasi sosial dan masalah kesehatan yang terkait. Berikut penjelasan tentang alternatif tindakan keperawatan. A. Mendorong kegiatan sosial, mengajak klien untuk berpartisipasi dalam kelompok dukungan sosial atau aktivitas komunitas. Ini adalah tindakan yang dapat membantu klien meningkatkan interaksi sosialnya. Kelompok dukungan sosial atau aktivitas komunitas dapat memberikan kesempatan untuk bertemu dengan orang-orang baru dan membangun jaringan sosial yang lebih kuat. Selain itu, ini juga dapat membantu mengatasi perasaan isolasi sosial. B. Dukungan psikososial, memberikan dukungan emosional kepada klien dan mengajak percakapan terbuka. Ini melibatkan pendekatan yang empatik dan mendengarkan aktif terhadap perasaan dan pengalaman klien. Dukungan psikososial dapat membantu klien merasa didengar dan dipahami, serta memberikan outlet untuk berbicara tentang perasaan isolasi dan masalah kesehatan mental. C. Edukasi kesehatan mental, memberikan informasi kepada klien tentang pentingnya menjaga kesehatan mental dan mencari dukungan jika diperlukan. Edukasi ini dapat membantu klien memahami keterkaitan antara isolasi sosial dan kesehatan mental.
Perawat dapat memberikan informasi tentang cara mengatasi stres, mengenali tanda-tanda depresi atau kecemasan, dan mencari bantuan profesional jika diperlukan. D. Terapi perilaku kognitif. Jika relevan, terapi perilaku kognitif adalah pendekatan terapeutik yang dapat digunakan jika klien mengalami masalah kecemasan atau depresi. Terapi ini berfokus pada perubahan pola pikir dan perilaku yang merugikan kesejahteraan mental klien. Jika klien memenuhi kriteria dan membutuhkan terapi ini, perawat dapat bekerja sama dengan seorang profesional kesehatan mental untuk memberikan terapi perilaku kognitif. Selama pelaksanaan perawatan, perawat harus mengadaptasi tindakan keperawatan ini sesuai dengan kebutuhan dan respons klien yang spesifik. Selain itu, perawat juga perlu terus memantau perkembangan klien dan menilai efektivitas tindakan yang telah diambil, serta melakukan perubahan jika diperlukan untuk mencapai tujuan perawatan yang telah ditetapkan sebelumnya. Demikian paparan ini, semoga bermanfaat dan selalu sukses buat Anda. Terima kasih.